Assalamualaikum buat teman-teman semua. Baik lagi ya di channel Nusaras di konten Tusruk. Kali ini saya mau ngebahas tentang kruk as ya. Kruk as dipadetin atau kruk as ditambal-tambal gitu ya. Biasa bocor makanya kruk as di tambalan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ingetin dulu ya teman-teman ya. Kalau motornya masih buat harian ya, masih buat ke pasar, masih buat touring, motornya masih biasa-biasa aja gitu. Gak usah ngelakuin modif-modifan kayak gini, karena ini kruk as ini vital ya teman-teman. Ini mesin vital, salah modif motor jamin nggak enak. Kalaupun teman-teman mau modifikasi kruk as kayak gini, saya saranin serahin ke ahlinya. Jangan minta ke saya mah nggak bisa. Jujur kalau teman-teman minta ke saya buat-buatin, saya juga oper lagi ke tukang bubut yang spesialis di kruk as. Jadi yang untuk modif-modif kayak gini bukan orang sembarangan ya teman-teman, yang udah ahli di bidangnya. Jadi kalau buat modif kruk as mah butuh jam terbang, butuh pengalaman. Kalau kruk asnya dimodif yang mau bagus. Sekarang saya jelasin tentang kelebihan ya pakai kruk as tambah kayak gini. Ini kruk as ada tambahan kayak gini. Ini buat ngelempar bensin sama oli samping ke arah transfer ya teman-teman, saat piston turun ke bawah buat naik lagi ke TMA, dia ngedorong bensin buat naik ke transfer dan buat jadi pembakaran. Kalau teman-teman tambal kayak gini, otomatis kompresi primer dia akan naik sedikit banyak, dia akan naik kompresi primernya. Nah, dengan kompresi primer kayak gini naik, apa sih kelebihannya? Yang pertama, tarikan bawahnya dia sedikit kebantu dengan hisapannya yang kencang, karena ini lubang-lubang ini kan teman-teman tambal nih ya, dia jadi makin padat, hisapannya jadi semakin kuat. Uh, tapi dengan modifikasi kayak gini harus ke setting ya, pasti finishingnya di settingnya spoiler teman-teman harus naik lagi ya. Gimana naik? Karena uh, aliran bensin yang dijebak di sininya dia sedikit berkurang, jadi untuk naiknya teman-teman harus setting spoiler lagi buat naikin bahan bakarnya, jadi jangan sampai keiritan. Nah, untuk modifikasi kayak gini banyak ya, banyak eh, cara, banyak juga bahan-bahan yang beda. Ada yang pakai teflon, ada yang ini kebetulan di las aluminium ya, teman-teman. Las babet istilahnya. Dan modifikasi kulkas kayak gini, ini semua punya perhitungan ya. Sisi ini sama sisi ini bobotnya dia beda. Bobotnya dia beda. Kalau ya, ini mah misal, kalau misalkan sisi kirinya itu 300 gram, misal ini mah misal, ini mah contoh, jangan mentah-mentah. Yang sisi kanan 400 gram. Nah, itu kan ada selisih nih 100 gram. Nah, selisih 100 gram itu ketika teman-teman modif kayak gini, ini harus sama ya, selisihnya tetap kita jaga gitu. Selisih 100 gramnya nggak boleh sampai, ya kalau misalkan naiknya cuman beberapa gram, ya itu masih toleran. Tapi kalau misalnya lebih, wah motor udah dijamin nggak enak gitu. Karena kita jaga dulu nih pakem dari pabriknya, dari selisih itunya. Jadi kalau teman-teman tambahkan ini semakin sedikit banyak dia agak berat nih, agak berat. Nah, kalau misalkan yang 300 gram ini naiknya 50 gram, yang kanan juga naiknya 50 gram. Jadi pakem selisih 100 gramnya masih kejaga, pakem pabriknya masih kejaga. Karena ini yang nggak mungkin sama ya, makanya kita sebagai mekanik ya jaga pakem itu, pakem selisih itu. Karena kalau misalkan dia beda aja, misalnya berat ke kiri, berat ke kanan, motor jamin nggak enak. Apa sih dari kesalahan pertama kalau misalkan modif kulkas ini gagal gitu, minimal pasti motornya getar. Ya getar mah kalau gimana mau enak, makin digas makin getar, gak bakal enak jadinya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, buat modif kulkas kayak gini ini banyak dilakuin. Nah, cara lama ini mah buat modifikasi kulkas ini biasanya teman-teman yang udah misal motor teman racking pakai palapnya palap RX Jet gitu.
itu kompresi primer dia akan turun. Dengan turun begitu, nah sama mekanik diakalinnya biasanya ini dipadatin lagi kompresi primernya. Jadi hisapannya dia agak semakin kuat. Jadi eh tarikan bawah dia sedikit banyak kebantu sama pemadat kulkas kayak gini. Ya mungkin segitu ya teman-teman. Dipikir-pikir lagi kalau mau modif-modif kulkas kayak gini karena ini mah vital. Ini intinya mesin adanya di kulkas. Kalau mau mekanik hebat gitu, mekaniknya Valentino Rossi gitu. Tapi kalau misalkan ininya tanpa perhitungan, yang nggak bakal enak motor, nggak bakal lari motornya. Nggak mau enak, orang motornya getar, makin digas makin getar. Mungkin segitu ya teman-teman yang bisa saya jelasin. Ya, jangan tonton banyak video-video dengan mentah-mentah. Kadang yang beli di online gitu ya, saya nggak usah sebut sellernya, nggak enak juga. Pengalaman kalau beli teflon, teflonnya jangan yang ecek-ecek, jangan yang abal-abal, belinya yang benar-benar bagus gitu. Makanya yang kayak gini serahin aja ke tukang bubut. Ya itu mah nanti gimana dia aja mau pakai teflon, mau pakai aluminium, udah dijamin pasti dia tanggung jawab dengan apa yang dia kerjain gitu. Gak mungkin teflonnya yang abal-abal karena kalau teflonnya abal-abal, mesin panas bro. Kalau misalnya panas, teflonnya kalah, resiko paling tinggi, selnya macet. Ya pasti macet lah. Orang teflonnya pada jatuh ke bawah, laharnya jadi macet. Itu pengalaman ya teman-teman. Mungkin segitu aja ya teman-teman buat video kali ini. Ya, semoga banyak menjawab ke apa ya, penasaran teman-teman soal as ditambal-tambal. Ya itu mah terserah, baik lagi ke teman-teman. Silahkan kalau mau modifikasi kayak gini mah nggak boleh juga sih. Jadi lebih dipikir-pikir lagi lah. Kalau misalnya masih harian, saya saranin jangan. Udah enak lah pokoknya porting sama papa set, udah cakep dah motor dah. Udah nyenyak dah, udah itu rumah tidur nyenyak. Mungkin segitu dulu ya teman-teman atas videonya. Terima kasih atas waktunya.